Shalom umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini saya percaya bahwa kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita dapat mengalami anugerah pemeliharaan, perlindungan, bahkan kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi kita untuk kita terus maju terus di dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita untuk menuju kepada kesempurnaan rancangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita siapkan hati. Kita akan sama-sama belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat di Bilangan 28 sampai 30. Dan ini adalah firman Allah kepada Musa untuk mengingatkan umat Israel kembali bagaimana mereka harus menyikapi korban bakaran. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka tentang ketetapan-ketetapan korban bakaran seperti di pasal 28 dan 29. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan kembali mereka tentang aturan-aturan nasar kaum perempuan. Saudara perhatikan bahwa perempuan juga ada aturan yang Tuhan berikan untuk bernasar. Dan Tuhan di sini juga sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan membuka kesempatan. Tuhan tidak pilih gender perempuan atau laki-laki, tetapi semua orang yang ingin melakukan sesuatu dan bahkan bernasar. Bernasar itu membuat janji, dan bahkan lebih di atas dari janji itu berbicara soal sumpah tentang kehidupannya atau apapun yang dia ada untuk Tuhan. Dan Tuhan juga mau menerima siapapun. Dan bagaimanapun caranya kita dapat menyikapi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua orang dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada pria dan wanita untuk bernasar. Dan di situ kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita, dan mari kita menanggapi Tuhan dengan cara yang benar, cara yang penuh kasih, yang seperti yang Tuhan inginkan. Kita lakukan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan di pasal 28-29 kita melihat penjabaran bagaimana ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Umat Israel melakukan korban pagi, korban petang, korban Sabat, dan korban bulan baru, dan korban juga pada hari-hari raya. Dan saudara tahu ada 7 hari raya yang Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel, dan semua berpusat kepada korban bakaran. Hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dicintai oleh Tuhan, umat yang kepadanya diberikan perjanjian, berkat, dan bahkan berkat itu akan terus sampai mereka mendiami negeri perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Ini semua adalah gambaran kita secara rohani bagi manusia, perjanjian baru umat Tuhan dalam perjanjian baru, umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita juga akan ada negeri perjanjian, tanah perjanjian kita, yaitu kita akan bersama-sama di dalam kekekalan bersama Kristus di surga. Seperti firman Tuhan katakan, seperti yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa Dia pergi mendahului kita, menyediakan tempat bagi setiap kita. Tidak satu pun yang terabaikan. Kalau kita percaya kepada Yesus, terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup di dalam Dia. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan bagi kita. Dan mengapa Tuhan mengingatkan kembali. Bahkan kalau kita lihat kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada beberapa kali pengulangan terhadap firman Tuhan dan terhadap apapun yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan Musa dapat menuliskan itu kembali berulang-ulang, karena Tuhan ingin bahwa kita juga di zaman sekarang ini, kita tahu, kita ingat firman Tuhan. Dari pada awalnya sampai pada saat ini Tuhan ingin, dan Tuhan mau terus mengingatkan kita, karena Tuhan mau kita hidup dalam firman Tuhan. Karena hidup kita seharusnya berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Hanya dengan itu kita dapat menjaga diri kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa lebih menjadi dekat dengan Tuhan. Yang terutama kita melihat tujuan Tuhan memberikan firman Tuhan itu, dan berkali-kali Tuhan berfirman kepada bangsa Israel tentang itu, mengingatkan mereka, karena agar yang pertama kali adalah agar mereka mengerti tentang kekudusan Allah. Tuhan mau bangsa Israel dan kita sekalian pun menghormati kekudusan Allah, kekudusan yang menjadi syarat utama bagi kita untuk hidup, dapat berjumpa dengan Tuhan, dan dapat menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mau mengingatkan bahkan bagi kita juga pada saat ini, bagaimana
akibat fatal dari dosa. Akibat fatal dari dosa. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma bahwa dosa akibatnya adalah maut. Dan akibat fatal dari dosa dapat kita mulai rasakan juga di dalam kehidupan, bahkan dari pertama Adam dan Hawa. Kefatalan dari dosa itu mereka langsung rasakan pada saat mereka berada di dalam dosa. Mereka menyadari kehidupan mereka, hidup yang memalukan. Kehidupan dalam dosa adalah kehidupan yang memalukan. Lalu kemudian mereka juga sadar bahwa mereka sudah berbeda daripada yang dulu. Ada perubahan yang tidak baik yang terjadi. Lalu keterpisahan dengan Tuhan. Mereka jadi merasa berdosa, mereka rasa bersalah karena mereka melakukan dosa. Itu perasaan-perasaan yang menyiksa batin manusia. Dan fatalnya lagi adalah mereka kemudian diusir dari Firdaus. Firdaus adalah tempat di mana Tuhan telah khususkan buat manusia untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan tempat itu menjadi tempat berkat bagi manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, di mana mereka boleh menikmati segala kasih karunia Tuhan. Dikatakan di Firdaus itu semua makanan tersedia bagi mereka. Dan pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir, mereka harus pergi keluar dari Firdaus. Dan kita tahu bahwa itu adalah hal yang memilukan bagi manusia pertama dan Hawa dan kemudian keturunannya, karena mereka harus bersusah payah untuk bekerja, untuk mendapatkan apa yang mereka harus makan. Dan juga mereka juga mengalami segala akibat dosa, mulai ada sakit penyakit di dalam diri manusia dan segala macam penderitaan yang dihadapi sebagai akibat dosa. Dan pada akhirnya kita tahu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan kita tahu bahwa dosa itu pada saat manusia ingin kembali dipulihkan oleh Tuhan, mendapatkan jalan pengampunan dari Tuhan, itu dosa ada harganya yang harus dibayar. Itulah sebabnya Tuhan memberikan jalan bagi bangsa Israel dan menunjukkan bagi dunia dan menunjukkan jalan bagi manusia, arah untuk mendapatkan pengampunan, yaitu lewat korban. Mereka harus membayarnya dengan memberikan korban-korban. Dan imam itu harus dapat melakukan itu, korban itu, mewakili Tuhan. Imam-imam itu melakukan korban bakaran itu di hadapan Tuhan. Berbicara tentang karya Allah bagi manusia, yaitu Allah akan melakukan sesuatu bagi manusia, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga manusia boleh mendapatkan jalan pengampunannya. Manusia dapat menemukan jalan keselamatannya hanya melalui Kristus. Dan firman Tuhan berkata, Kristus adalah korban tebusan sempurna sekali untuk selama-lamanya bagi manusia. Sehingga kita bersyukur kalau kita bisa sampai kepada iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan, iman yang membawa kita kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, tidak ada nama selain Yesus Kristus, nama yang kepadanya diberikan oleh Allah menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Dan kita sangat bersyukur, sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan, kita hidup dalam penghormatan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan yang Tuhan syaratkan kepada kita, untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah dunia yang terlalu banyak dengan tantangan, pencobaan, dan segala macam penderitaan yang kita alami. Tapi kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga kita tetap dapat menikmati persekutuan dengan Allah, persekutuan di dalam kekudusan yang sudah dikasih karuniai Tuhan lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga harus menghormati apa yang dilakukan Kristus bagi kita dengan menjaga hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan di dalam minggu kita akan merayakan Pentakosta besok, hari Pentakosta, ibadah Pentakosta, di mana Yesus katakan bahwa Dia akan mengirim penghibur itu, yaitu Roh Kudusnya yang akan datang kepada manusia. Dan firman Tuhan katakan kita adalah bait suci, bait kudusnya, bait Roh Kudus di dalam kita, sehingga waktu kita terima Tuhan Yesus dan kita membuka hati kepada Tuhan, Roh Kudus akan ada dalam kita. Bahkan dalam Pentakosta dikatakan kita dapat dibaptis dalam Roh Kudus, bahwa kita masuk di dalam Roh itu, saudara. Baptisan air waktu kita masuk di dalam air, tapi baptisan Roh Kudus kita masuk di dalam kekuatan, kuasa, dan kasih Roh Kudus, bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita hidup di bawah
kekuatan, kasih, dan kuasa Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Sebab itu mari umat Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberikan semuanya sebagai kasih karunia-Nya buat kita. Tapi mari, saya mendorong saudara untuk jangan menjadikan itu buat diri kita sendiri. Mari kita mulai keluar dari zona nyaman kita untuk berbicara kepada orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, bahkan sejauh manapun kita dapat berbicara untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus, yaitu pada zaman sekarang itu lewat media sosial dan apapun yang saudara bisa pakai untuk dapat memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus. Waktunya sudah dekat. Berbahagialah saudara yang dapat mengerti waktu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.